Ketika Anda berbicara dengan beberapa diplomat Amerika, penghinaan yang mereka miliki terhadap orang Eropa sangat total. Sangat total. Mereka mengejek gagasan otonomi strategis Macron. Anda tahu otonomi strategis apa? Mereka bahkan tidak bisa mengatur pesta bersama, apalagi memiliki otonomi strategis. Anda tahu jenis penghinaan yang terkenal dari Victoria Nuland. Itu bukan hal yang luar biasa. Maksud saya itu normal, Anda tahu. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Studi Netralitas. Dan hari ini, saya berbicara dengan Evariste Bartolo, seorang politisi partai buruh dari negara pulau yang indah Malta. Bapak Bartolo adalah anggota parlemen Malta selama 30 tahun, dan ia menjabat sebagai Menteri Urusan Eropa dan Luar Negeri antara tahun 2020 dan 2022. Karena Malta adalah anggota Uni Eropa dengan klausul netralitas dalam konstitusinya, dan Mbak Bartolo anjabat spet-stet terus-stet konflik Rusia Unato mencapai budaya Kristen. Sebab kemek needs semua stenses moho. Ami, menterani tato. So, Minister Bartolo, welcome. Deputy Smith. Well, thank you very much. Terhimas pias. Osmoris mimik and pukosmef yaya and a fedab. And the much article artilis. Dan the sank minglegits mbow of wood na responsna. Reacted to that. But I must tell you. 9. Siapa yang bertunda? Siapa yang gorda melalui mengikuti neutrality studies di YouTube dan trained mengikuti konsisten. Sebaik witika. And is it way dimward swallow lean? Sangat penting. Well, thank you for that. And you have an experience. Terima kasih untuk itu. Dan Anda memiliki pengalaman yang benar-benar harus kita bagikan di saluran ini. Anda pernah menjadi Menteri Luar Negeri selama lebih dari 2 tahun di Malta. Di satu sisi, Malta adalah anggota kecil dari Uni Eropa, tetapi merupakan anggota penuh Uni Eropa. Anda juga mengatakan kepada saya bahwa ada tekanan yang cukup besar untuk benar-benar mengikuti apa yang dilakukan negara-negara EU lainnya. Bisakah Anda memberi kami gambaran tentang apa yang Anda pikirkan mengenai apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2021 dan 2022? Dan kemudian secara politik, bagaimana hal itu berdampak pada tingkat Uni Eropa? How did that play out on the EU level? Well, I must tell you, I was not surprised. Ya, saya harus memberitahu Anda, saya tidak terkejut. Maksud saya, meskipun saya menjadi Menteri Luar Negeri dalam 2 tahun terakhir karir politik saya telah mengikuti urusan internasional sejak saya masih muda. Saya telah diberi beberapa tugas untuk berkunjung atas nama Partai Buruh dan bertemu dengan berbagai orang dan sebagainya. Pidato pertama, Pascal, yang saya berikan kepada para diplomat yang berbasis di Malta ketika saya menjadi Menteri Luar Negeri adalah, dengar, saya datang mementarian pendidikan. Salah satu tandem terbesar kami perundungan. Ingonya, ada perundungan di taman bermain. There is bullying in the playground, there's bullying in the classrooms. Ada perundungan di ruang kelas. Saya curiga bahwa saya akan menemukan cukup banyak perundungan sekarang setelah saya pindah ke taman bermain yang lebih besar. Dan saya pikir beberapa dari mereka mendapatkan pesan dan mendatangi saya dan berkata, "Jadi Anda ingin dihormati?" Dan saya berkata, "Tentu saja kami ingin dihormati. Kami tidak ingin diintimidasi." Sekarang, jenis perundungan yang terjadi di Uni Eropa, dan bukan hanya di Uni Eropa, dalam hubungan antara negara-negara yang berbeda, biasanya berasal dari pihak yang sudah diduga, harus saya katakan. Itu berasal dari mereka yang memiliki pengalaman kolonial. Jadi jika Anda melihat Uni Eropa, sangat sedikit negara di Uni Eropa yang tidak memiliki kekaisaran. Beberapa dari kita hanya memiliki pengalaman sejarah sebagai yang dijajah. Sekarang, itu memberi kita pola pikir yang berbeda. Now that gives us a different mindset. It makes us, more sensitive to. Ini membuat kita, Anda tahu, lebih peka terhadap apa yang kita sebut sebagai selatan global. Dalam kasus kita, karena kita berada di Mediterania,
Kita sangat peka terhadap apa yang terjadi di Afrika, apa yang terjadi di Afrika Utara dan sekitarnya. Tetapi terutama, saya pikir sejak 2004, ketika negara-negara Baltik dan Eropa Timur bergabung dengan Uni Eropa, epicentrum telah berubah di Uni Eropa. Uni Eropa telah melupakan tetangga selatannya. Afrika tidak ada. Afrika tidak ada. Jika Anda menganalisis apa yang ada di agenda Dewan Urusan Luar Negeri, itu adalah tetangga timur. Dan apa yang terjadi di Pasifik, dan apa yang terjadi dengan China, dan sebuah benua besar di sebelah Anda yang merupakan tetangga, di mana ada 3 orang Afrika untuk setiap orang Eropa. Dan kita bergerak ke titik dengan bunuh diri demografis Eropa. With Europe's demographic suicide, we're moving to a point where we're going to be 5. Kita bergerak ke titik di mana akan ada 5 anak dan remaja Afrika untuk 1 orang Eropa parubaya dan lanjut usia. Saya tidak dapat memahami ini sebagai strategi, bukan otonomi, tetapi pandangan strategis yang pendek. Jadi ketika cerita Ukraina mulai berkembang, diasumsikan bahwa semua orang akan, Anda tahu, hanya setuju dan mengatakan, Anda tahu, ini adalah invasi yang tidak diprovokasi, yang menunjukkan bahwa Putin memiliki ambisi imperial. Jangan bahkan membahas apa yang menyebabkannya. Jangan bahkan membahas mengapa ini terjadi dan apa yang akan kita lakukan tentang hal itu. Tidak, semua orang mengharapkan Menteri Luar Negeri Antony Blinken muncul dan berkata, dengarkan, sekarang kita harus bersatu. And say, listen, now we must be together. We've had, fractures between the US. Kita telah mengalami, Anda tahu, keretakan antara AS dan UA, antara NATO dan bahkan di dalam NATO. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk bersatu, setidaknya. Saya ingat dengan jelas ini. Setidaknya mari kita cegah invasi agar tidak berhasil selama 2 hari pertama. Jadi pada awalnya, ada kesan bahwa ini akan menjadi kampanye yang sangat singkat dari pihak Rusia. Kemudian saya pikir diputuskan, mari kita ubah ini menjadi peluang yang baik, bukan untuk mengalahkan Rusia. Meskipun beberapa orang memiliki ilusi ini. Tetapi yang paling penting adalah membuat Rusia terjebak di sana dan mengurasnya secara ekonomi dan militer. Saya masih terkejut, bahkan hari ini. Sekarang setelah 3 tahun saya tidak lagi di Dewan Urusan Luar Negeri, bahwa secara bawaan, ini adalah forum diskusi yang sangat dangkal. It's a very superficial forum for discussion. It's like, to a certain extent, it's like Itu seperti sampai batas tertentu, seperti catwalk dalam parade mode. Anda hanya keluar, berbicara selama 3 menit, dan masuk lagi. Tidak ada diskusi. Paling-paling, jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak disukai, Anda hanya diabaikan. Jadi tidak ada diskusi. Tidak ada diskusi sama sekali. Misalnya, ketika kami membahas sanksi, tidak ada seorang pun, bahkan dari komisi, yang akan mengatakan, tetapi apakah dunia hanya EU, Jeju, dan Amerika Serikat? Sekarang, apa yang terjadi jika kita menekan Rusia? Apakah kita akan membunuh Rusia karena kita tidak akan berdagang dengan Rusia? Kita akan memberikan sanksi kepada Rusia dengan syarat kita. Tetapi apakah 86% dari sisa dunia tidak ada? Apakah ada kemungkinan bahwa apa yang kita ambil dari Rusia, Rusia akan mencarinya di China, di India, di Indonesia, di tempat lain? Bahkan tidak ada diskusi seperti itu. Izinkan saya bertanya ini. Di tingkat Uni Eropa, ketika Anda bertemu dengan semua menteri luar negeri lainnya, dan seharusnya berdiskusi, bukan? Karena di atas kertas, Uni Eropa adalah organisasi internasional, bukan? Maksud saya, kekuasaan kedaulatan masih berada di dalam negara-negara anggotanya. Setidaknya begitulah seharusnya. Tapi bahkan kemudian, tidak ada pertukaran yang nyata. Tidak ada semacam proses untuk mencoba menemukan posisi bersama. Jadi, dari mana posisi itu berasal? Dan dari mana datangnya gagasan bahwa UE sama dengan dunia, Eropa plus Amerika sama dengan dunia? Dari mana itu berasal? Maksud saya, orang tidak bisa sebuta itu, sehingga mereka hanya menerima begitu saja. You'll be surprised. I think they are culturally blind. Anda akan terkejut. Saya pikir mereka buta secara budaya. Saya pikir 500 tahun kolonialisme pasti telah merusak orang Eropa yang memiliki kekaisaran, karena sikap itu dianggap begitu biasa, sehingga mereka bahkan tidak menyadarinya. Misalnya, saya ingat mengatakan kepada seorang teman, Anda tahu bahkan Borrell, yang saya anggap sebagai teman, dan yang saya anggap berusaha bersikap baik dalam keadaan yang sangat sulit, kan seperti apa yang mensiang yang tiga kini,
dan İstanbul you must not katakan sangat berbeda. And what he sometimes had to say were very different. I remember how he was literally. Saya ingat bagaimana dia secara harfiah semacam diboikot dan semacam dihukum ketika dia memutuskan untuk pergi ke Moskow untuk bertemu dengan Menteri Lavrov. Anda tahu orang-orang, terutama negara-negara Baltik dan beberapa negara Eropa Timur seperti Polandia, benar-benar marah padanya hanya karena bertemu Lavrov. Karena mereka mengatakan, kita tidak seharusnya bertemu dengan orang-orang tersebut. Jadi kemudian apa yang terjadi? Misalnya saya mengatakan, mengerai run into thought stress, elitsia, habia, elk bemoetif hadaning bang. It's a deep war. To meet those people because we're not meeting them, and they used to tell. Kita tidak bertemu dengan mereka. Dan mereka dulu mengatakan kepada saya, tapi apa yang harus kita katakan kepada mereka? Dan saya bilang, dengar, untuk pertama kalinya, bisakah Anda tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendengarkan? Karena kita merancang program seperti Global Gateway atau program lingkungan selatan atau nota kesepahaman dengan berbagai negara Mediterania. Dan tidak ada kesopanan untuk duduk bersama mereka membahas program bersama. Itu hanya apa yang dibutuhkan UA dari negara-negara tersebut. Dan kemudian mereka terkejut. Ketika Anda memberitahu mereka, apakah Anda tahu bahwa orang Tiongkok bekerja dengan cara yang berbeda? Ya. Apa yang dilakukan orang Tiongkok? Mereka bilang, sejauh yang saya tahu, orang Tiongkok duduk bersama para menteri ketika mereka bertemu di Afrika misalnya. Dan bertanya kepada mereka, apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? And tell them, what can we do for you? What are the infrastructure projects that you feel we should invest in? Apa proyek infrastruktur yang menurut Anda harus kita investasikan di negara ini? Jadi, ini sebaliknya. Bisakah Anda membayangkan pada Global Gateway, di mana Uni Eropa bangga telah memikirkan jawaban untuk inisiatif sabuk dan jalan? Karena pada dasarnya, itulah yang terjadi. Pada komite pelaksana inisiatif yang akan diambil di Afrika, tidak ada kota Afrika. Ini hanya urusan satu sisi. Ini hanya tentang apa yang saya inginkan dari Anda. Dan ketika Anda memberitahu mereka, ini sangat berpandangan pendek. Maksud saya, bagaimana Anda mengharapkan migrasi tidak terjadi dari Afrika ketika kita menghalangi peluang bagi pemuda Afrika untuk menciptakan kekayaan dan memiliki ekonomi yang lebih beragam di Afrika itu sendiri. Karena yang kita butuhkan dari Afrika hanyalah bahan mentah dan produk energi. Dan kita tidak membiarkan mereka memproduksi barang yang kita butuhkan, sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja. Bagaimana mereka akan menciptakan lapangan kerja? Dan kemudian tidak heran jika mereka beralih ke Turki, beralih ke Rusia, beralih ke China untuk investasi. Karena negara-negara tersebut lebih adil dalam menangani utang. Bukan berarti mereka adalah malaikat dan orang Eropa adalah iblis. Saya tidak membicarakan itu. Hanya sikap berimbramer selinanji menetrubiugar atrolainik. Apakah adil untuk mengatakan bahwa Eropa pada titik ini di tahun 2020-an telah sepenuhnya melupakan cara melakukan diplomasi sebagai seni negosiasi timbal balik dengan pihak yang setara? Pascal, completely. You're not even meant. Pascal, sepenuhnya. Anda bahkan tidak seharusnya tidur dengan musuh, apalagi berbicara dengan musuh. Anda tahu, tidak untuk berbicara. Misalnya saya bisa memberitahu Anda, ketika kami dulu memiliki konflik di Mediterania Timur, Anda akan memiliki Yunani, Turki, Siprus, Mesir. Biasanya di musim panas, ketegangan biasanya meningkat. Dan kemudian saya menyadari, jadi ini saatnya Prancis menjual pesawat tempur ke Yunani. Atau ini saatnya menjual sesuatu yang berhubungan dengan persenjataan ke Yunani. Jadi sekarang penting bagi kita untuk menciptakan ketegangan. Jadi tiba-tiba, ketegangan meningkat. Begitu kontrak ditandatangani, ada ketenangan lagi di Mediterania Timur. Saya mengatakan ini secara faktual. Saya tidak hanya bersikap sinis, Anda tahu. Terutama, saya diberitahu untuk memeriksa di mana Menteri Luar Negeri Prancis, yang saya anggap sebagai teman, Jean-Yves Le Drian, check where his constituency is. It's where the military-industrial complex of France. Disitulah kompleks industri militer Prancis berada.
Dia dianggap sebagai pedagang senjata yang sangat cakap. Dia adalah orang yang, ketika duduk dengan menteri luar negeri lainnya, tidak akan membahas masalah diplomatik. Dia berkata, "Anda tahu, apa yang akan kami jual kepada Anda?" Pada dasarnya ini seperti yang terjadi di konferensi keamanan Munich. Ketika saya menghadiri, saya terkejut bahwa baris pertama adalah Menteri Pertahanan. Ini adalah protokolnya. Baris pertama adalah Menteri Pertahanan, dan baris kedua adalah Menteri Luar Negeri dan Keuangan. Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa saya menginginkan baris pertama, tetapi saya pikir ini sangat simbolis. Saya pikir sangat jelas bahwa sekarang yang penting adalah persenjataan, bukan diplomasi. It's the armaments which are important, not diplomacy. So yes, imagine saying. Jadi ya, bayangkan mengatakan saya diundang ke misalnya Forum Diplomasi Antalya di Turki, dan Menteri Luar Negeri Siprus, rekan saya, sangat tersinggung bahwa saya akan pergi. Hanya untuk pergi, bukan untuk mengatakan dengar, saya akan pergi ke sana dan mengatakan bahwa Turki harus mengambil alih Siprus. Nah, dalam kasus itu, saya akan mengerti. Tapi bayangkan, saya memberitahunya, saya akan pergi ke Antalya, saya akan berbicara tentang masalah Siprus, dan mengatakan dengan tegas kepada Turki, tolong jangan ubah kenyataan di lapangan, sehingga resolusi PBB tentang Siprus menjadi tidak relevan. Jika Anda menginginkan pengaturan yang berbeda untuk Siprus, lalui proses mengubah resolusi PBB. Jangan memaksakan masalah ini. Tapi bahkan sesuatu seperti itu hanya bertemu. Itulah mengapa saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Seni diplomasi hilang. Karena itu setiap forsa seperti sebelum Muftai, bahwa Anda proklamen, di mana ada orang memberitahu Anda, terima membukti dengan Tuan Lavrov dan Wang Yi dari China, selama sisa batin Anda. Benar, itu mengengawas temenayat. Can you maybe recall that story? But I mean, can you believe it that? Tapi maksud saya, bisakah Anda percaya bahwa Anda tahu dari kedutaan Amerika, Anda akan mendapatkan tekanan pada Perdana Menteri Anda menjelang pergi ke Moskow atau menjelang pergi ke Chengdu? Mengapa Menteri Luar Negeri Anda pergi ke Lavrov? Seolah-olah saya akan mengunjungi semacam koloni kusta dari 200 atau 300 tahun yang lalu, dan saya akan membawa kembali infeksi, bukan hanya ke Malta, tetapi ke Eropa. Tapi bahkan tidak bertemu, Anda tahu? But not even meeting, you know? And that was Dan era 20 Amerika Serikat untuk Malta, yang mengakar and smoked Turkish Timisi dan Rusia dan China. In that case, we didn't have the ambassador. It was the chargé d'affaires. Dalam kasus itu, kami tidak memiliki duta besar. Itu adalah chargé d'affaires. Jadi dia adalah diplomat tertinggi. Ya, dan dia menentang saya. Bisa Anda bayangkan? Anda tahu maksud saya, bahkan tidak bertemu. Dan saya ingat, saya ingin menjelaskan ini. Saya tidak mengatakan bahwa semua diplomat Eropa berperilaku seperti itu. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tetapi dalam kasus ini, saya sangat spesifik. Ya, ada tekanan untuk bahkan tidak bertemu Lavrov, Anda tahu. Dan mengapa Anda begitu ramah dengan Wang Yi? Bayangkan, pada satu titik ada kata-kata yang diucapkan seperti, itulah mengapa Malta masuk daftar abu-abu oleh FATF. Karena Menteri Luar Negeri Anda memiliki ilusi menjalankan kebijakan luar negeri yang independen. Anda tahu mengapa dia ingin bertemu, Anda tahu, dengan orang-orang ini. Jadi, bahkan bertemu, Anda tahu, maksud saya bagaimanapun, selama pemerintahan Biden, ada kontak antara, dengan China. Mereka dilanjutkan. That art of Rusia is taking. And remember Mavi step there, as you move now, in birth Somali dem. Jadi, itu mending mensi. To do the same. So what is diplomacy for? and how does this pressure Dan bagaimana kalian ini bekerja? Karena juga di tingkat Uni Eropa, secara teori untuk menghasilkan posisi Uni Eropa, Anda memerlukan persetujuan dari semua negara anggota, bukan? Jadi katakanlah paket sanksi. Jika negara-negara kecil seperti Malta atau Hungaria menolak, apa yang terjadi? object, what happens? Like, No. Listen, first of all, the EU is like an old-fashioned. Dengar pertama-tama, Uni Eropa itu seperti kereta kuno. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1, Anda punya Prancis dan Jerman. Kelas 2, Anda punya Spanyol, Anda punya Italia, dan bahkan bukan Polandia, tapi mungkin.
Dan kemudian sisanya ada di kelas 3. Kami bepergian dengan kelas 3 dan kami diharapkan hanya mengikuti apa yang telah diputuskan oleh ruang mesin. Pembicaraan tentang Eastern Right and Masasiku when Victor Perwer and you all to me oram to cam. Tight, nungawit stek na do yithing. And What's the I mean for Malta? Sis Malta, suusden betumwagari through song av mappa, thematic, karyukalik mnin and a bakarik glup yung brain nidge and tingth. That just gives you orders. no, that's why I think it would be a tragedy for Malta. Sekarang, itulah mengapa saya pikir akan menjadi tragedi bagi Malta jika kita kehilangan hak veto kita. Saya sepenuhnya menentang persatuan federal, di mana semua orang menjadi satu negara Serikat Eropa. Jika negara bangsa kehilangan suara mereka, suara kecil yang mereka miliki sekarang, maka itu akan hilang. Kita akan menjadi koloni lagi. Alih-alih dijalankan dari London, kita akan dijalankan dari Brussels. Jadi ide tentang pengambilan putusan bersama, dapat ada dari siang untuk berintensisi PC dan untuk pengerjaan kaitan. Dan di situ, that's the time strength group lain jake. About diplomacy and good relations and in the case of Malta, for example, where Dalam kasus Malta misalnya, di mana terdapat pulau-pulau kecil, kami memerlukan koneksi maritim game dan memantau. Anda tahu penerbangan, kami bukan bagian dari benua. Itu apapun yang mempengaruhi Islam menerapkan pajak petbang, nomadisme eksik, mengurangi stres perubahan iklim dan bidang. Kami menerapkan terior pada kabupaten Maltori dengan borsu dan ber. Semua apa hal yang influencer berpartisipasi inilah. Ini intersebut dan tahu, therefore, ikuti ini, dan seperti ini ada si bank si penida. My interest is more important than yours. So that's why I think in our case, it's very Jadi itulah mengapa saya berpikir, dalam kasus kita, jika Uni Eropa akan memiliki masa depan, itu tidak bisa menjadi satu ukuran untuk semua. Saya pikir jika mereka yang menginginkan satu ukuran untuk semua, dan mereka yang menginginkan Amerika Serikat Eropa menang, Uni Eropa akan menghadapi masalah besar dalam menampung semua kontradiksi yang berbeda. Dan proses yang telah dimulai untuk menasionalisasi kembali keputusan yang telah diambil dan dipindahkan ke Brussels, saya perlu the stats present to you, bro. to Brussels, I think will continue even more. Were you It will shocked? be a tragedy for. Were you shocked Yes, when? Apakah Anda terkejut ketika, pada akhir tahun 2022, tepat ketika operasi militer khusus ini dimulai, dan perang benar-benar meledak, seperti yang kita ketahui sekarang, ada keputusan oleh Komisi UE bahwa wilayah udara Eropa, wilayah udara akan ditutup untuk Rusia. Wilayah udara tentu saja bukanlah hak prerogatif UE, itu adalah hak prerogatif negara-negara anggota. Tetapi itu diumumkan, dan itu hanya diterima. Apakah Anda terkejut bahwa ini terjadi? Were you surprised that this Yes, happened? yes, but surprised, but at the Ya, same ya. time. Terkejut, tapi pada saat yang sama, suasananya sangat tegang. Seolah-olah ini memberi kita kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita masih diperhitungkan. Dan saya pikir, terutama dengan berkoordinasi sepenuhnya dengan pemerintahan Biden dan Blinken, UA sepenuhnya menjadi wadah. Saya bisa melihat bagaimana perilaku mereka, misalnya pada hari setelah AS menarik diri dari Bagram di Afghanistan. Para menteri, yang sebagian besar dari mereka juga menghadiri pertemuan NATO, Falthart Nabzariman for Step for NATO, Naribnar Binemne Toxin Hinain, is. Completely not surprised, I would say, shocked that they were not, I'm not saying that they were not consulted. Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak diajak berkonsultasi. Mereka bahkan tidak diberitahu. Mereka mengetahuinya dari berita, seperti semua orang lain yang bukan menteri atau yang bukan anggota NATO. Jadi hubungan semacam ini sangat subordinat, sangat mirip dengan kapal, Anda tahu, dan hubungannya sedemikian rupa sehingga kita bahkan tidak berdiskusi atau memberikan umpan balik. Anda hanya mengikuti apa yang datang dari Washington. Ini sangat kuat. Saya terkejut bahwa bahkan bukan negara kecil, karena kita sudah terbiasa melihat bagaimana kita harus belajar bertahan hidup sebagai negara yang sangat kecil. Tetapi melihat negara seperti Jerman berperilaku seperti itu, saya tidak bisa memnya. I couldn't believe it.
The vassalage of Europe at the moment has reached a point. Kepatuhan Eropa saat ini telah mencapai titik di mana saya tidak bisa memahaminya lagi. Dan saya hanya mengingat momen ketika Joe Biden, sebelum perang, sebelum 2022, mengumumkan di samping Olaf Scholz bahwa AS akan mengakhiri Nord Stream jika Rusia menyerang. Benar, dan dia hanya berdiri di sana dan menerimanya. Maksud saya, dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Ini seperti, dan Anda mungkin ingat, politisi tahun 90-an dan sebelumnya. Anda tahu, ada orang-orang, bahkan orang-orang seperti Kohl dan sebagainya, orang Jerman, mereka jauh lebih berwibawa dan benar-benar menunjukkan pengaruh mereka di panggung dunia. Apa yang terjadi dengan orang Eropa? What happened to the Europeans? Yes. Ya, saya rasa mereka sudah kehilangan arah. Saya rasa mereka benar-benar kehilangan arah. Maksud saya, tidak membela kepentingan negara Anda, membiarkan seseorang mengatakan, Anda tahu, saya akan menghentikan pipa Anda, yang sebenarnya adalah jalur hidup Anda, bukan hanya pipa, lalu meledakkannya, dan tidak ada yang terjadi. And then blowing it up, and nothing happens. Maksud saya, terus hanya ada gang ismatowomu grande kelembahan ini juga pubit dan memastikan ifong anda hisap kalian. Sebenarnya, Completely. And then what makes you very angry is that recently sepenuhnya. some cable Dan kemudian yang membuat Anda sangat marah adalah bahwa baru-baru ini beberapa kabel di Laut Baltik rusak. Dan segera dikatakan ini adalah Rusia. Ini adalah Rusia yang menciptakan masalah bagi kita dan kabel bawah laut. Penyelidik Swedia keluar dan mengatakan tidak, ini bukan agresi negara. Ini terjadi karena badai dan sebuah kapal hanya merobek kabel tersebut. Dan faktanya, ada studi yang menunjukkan bahwa dalam kabel bawah laut, sejauh ini, syukurlah, tidak ada yang terganggu karena serangan militer atau teroris. Tetapi sebagian besar waktu, itu adalah kapal pesiar atau kapal penangkap ikan atau kapal dagang. Segera, mereka keluar dan mengatakan, ini adalah tindakan nakal dari Rusia, meskipun ini kasus. this is a rogue act of Russia, even though it wasn't the case. So it has become very Jadi, ini menjadi sangat-sangat menyedihkan, karena saya ingat ketika saya bertemu dengan Lavrov, dan saya terkesan. Bisakah Anda bayangkan, setelah kami menyelesaikan pertemuan kami dan kami pergi dan saling mengucapkan selamat tinggal, dia berkata kepada saya, Tuan Bartolo, Anda adalah menteri yang berani. Dan saya berkata, mengapa saya menteri yang berani? Saya adalah orang yang sangat lembut dan sopan. Mengapa Anda menganggap saya orang yang berani? Karena dia mengatakan bahwa dalam konferensi pers, hal pertama yang Anda katakan adalah, saya memberikan penghormatan kepada jutaan orang Rusia yang menyelamatkan kami dari Hitler. Saya berkata, tapi apa yang begitu berani tentang itu? Itu hanya fakta sejarah sederhana. Dia mengatakan kepada saya, pergi dan beritahu rekan-rekan Anda tentang itu. go and tell your colleagues that. Dan isu ranked ia tapo karif besar towards you by satu. And tell your colleagues. That was in 2020, 2021? Ini pasti terjadi ya. Saya pikir tahun 21. Saya pikir musim panas tahun 21. Jadi saya pikir, sejujurnya, orang-orang ini, orang-orang seperti Lavrov dan orang-orang seperti Wang Yi, yang mereka harapkan bukanlah kesepakatan, tetapi mereka memang mengharapkan rasa hormat. Anda tidak bisa begitu saja berkeliling dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka. Maksud saya ingat dan saya merasa bahwa ini sangat menarik. Ketika kami berdiskusi dengan Lavrov, kami menganalisis sedikit perilaku Uni Eropa. Saya berkata, bisakah Anda menjelaskan kepada saya mengapa ada agresi dan permusuhan seperti itu? Dan saya berkata, ya, sayangnya, kami memang memiliki masalah bahwa para pemimpin tidak mengetahui sejarah mereka. Para pemimpin tidak mengetahui geografi mereka. Tidak ada apresiasi terhadap budaya dan menghormati budaya orang lain, serta mencoba memahami dari mana mereka berasal. And to try and understand where they are coming from. In classic diplomacy, these are the things that first you must... Dalam diplomasi klasik, ini adalah hal-hal yang pertama-tama harus Anda pelajari untuk bisa duduk bersama seseorang dan memiliki percakapan yang layak. Semua itu hilang. Dia berkata, saya ingat ketika Presiden Prodi datang kepada kami untuk memberitahu bahwa negara-negara Baltik dan negara-negara Eropa Timur akan bergabung. 8 dari bagian Eropa itu, 8 negara akan bergabung dengan Uni Eropa. Lavrov mengatakan kepadanya, bagus, jadi kita akan memiliki klub anti-Rusia lainnya.
Prodi mengatakan kepadanya, tidak, Sergei. Jangan melihatnya seperti itu. Fakta bahwa mereka menjadi bagian dari organisasi kami, dari klub kami akan berhasil menenangkan mereka. Saya yakin kami akan berhasil menenangkan mereka. Lavrov mengatakan kepadanya, saya pikir yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka akan membuat Anda anti-Rusia. Dan saya pikir inilah yang telah terjadi. And I think this is what has happened. But it's quite fascinating to me. Anda tahu, ini cukup menarik bagi saya, karena di awal diskusi ini, Anda mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa Malta dan beberapa lainnya, saya pikir Anda juga memikirkan Irlandia, lebih sensitif terhadap global selatan adalah karena Anda memiliki pengalaman menjadi koloni, bukan? Anda dijajah dan melawan kehendak Anda. Anda menjadi bagian dari kerajaan Inggris, bukan? Dan Anda berdua dijajah, diperintah dari London. Dan Anda bisa melihat hari ini bagaimana Irlandia jauh lebih simpatik terhadap Palestina, bukan? Dan memiliki lebih banyak, seperti Anda, seperti Malta, lebih banyak simpati terhadap apa yang terjadi di sana. Tetapi pada saat yang sama, negara-negara Baltik terus berteriak sekeras-kerasnya bahwa mereka dijajah oleh Rusia. Mereka adalah koloni. Oleh karena itu, mereka dapat meraksasanya. Dan agar dapat menjadi koloni lagi, Anda harus melawan Rusia, bukan? Anda harus mempersenjatai diri dan benar-benar menjadi klub anti-Rusia. Mengapa dua pengalaman menjadi koloni ini sangat mirip, tetapi jelas tidak? Mereka telah menciptakan masalah sivilisasi. Listen, I can first of all, I think, if Dengar, we really want to understand. Saya bisa pertama. Saya pikir jika kita benar-benar ingin memahami kondisi menyedihkan yang dialami Uni Eropa saat ini adalah dengan memiliki Kallas sebagai perwakilan tinggi dan menjadi wajah UE bagi dunia. Saya bisa mengerti dia sebagai Perdana Menteri Estonia, mengingat ingatan sejarah tentang Stalinisme dan 20.000 orang Estonia yang dibawa ke Siberia. Saya bisa mengerti itu. Who were carried away to Siberia. I can understand that. But I can understand that. Loptis susti is a quiz sport, so no true doof haminus. Det är det här som är not to mint you. Muth Luca is peered. Injury to insult. Yes. But Ya. Tetapi untuk tidak berhasil melampaui itu dan mengubah seluruh Eropa menjadi seperti itu, saya pikir sekali lagi menunjukkan fakta bahwa dia dipilih menjadi perwakilan tinggi setelah Borrell, yang menunjukkan situasi buruk yang dialami UE. Bisakah UE melawan semua orang lain? Karena sekarang melawan AS karena Trump, melawan China, melawan Rusia. Jadi bagaimana UE bisa membangun sekarang dengan cara yang sangat tersesat? Karena saya ulangi, jika asal melihat secara teknologi haugi, awal lembaga kebijakan strategi Australia yang teknologi untuk abad ke-21. Dari 64, China berada di posisi pertama dalam 57 di antaranya. India di posisi kedua. in 57 of them. India is in second place. Not even the United States is in second place. Bahkan Amerika Serikat tidak berada di posisi kedua. Eropa tidak muncul dimanapun. Jerman memiliki teknologi. Uni Eropa bersatu tidak muncul dimanapun. Tahu? Jadi secara teknologi dan ekonomi, Anda memiliki masalah serius. Pada saat yang sama, Anda masih memiliki sikap superioritas macam ini untuk memaduni permanensi politekku nekukan kita sedang memiliki krisis yang begitu mendalam. Jadi sebaliknya, ini mengingatkan saya pada puisi terkenal Kafafi, Menunggu Barbar. Anda tahu, ketika warga Anda telah kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan dan institusi Anda, penting untuk menciptakan musuh di gerbang. Sekarang, it's examining teknitis Desember 2007, 2012 man dibuta pro, and say kayak nisethanyu. Now what happens when in 2027, in 2029, in 2030, Russia does not invade all Europe and takes seluruh Eropa, dan bahkan tidak hanya Warsawa dan Brussels dan Paris, tetapi bahkan Lisbon. Apa yang terjadi ketika dalam 5-6 tahun ke depan tidak ada invasi yang terjadi? Dan sementara itu, Anda telah memberitahu orang-orang untuk bersiap memiliki persediaan yang cukup untuk 72 jam karena kita mungkin akan berperang. Jadi sebaliknya ini agak seperti Trump menurut saya. Alih-alih menangani masalah Anda, menyalahkan orang lain.
Dalam kasus Trump, terutama menyalahkan China. Dalam kasus Uni Eropa, menyalahkan Rusia. Dan jika kita ingin menjadi kuat lagi, mari kita ambil jalan pintas. Mari kita lakukan kampanye militer. Mari kita pinjam uang, dan mari kita habiskan uang untuk membangun kompleks industri militer kita. On building our military industrial complex, we need to move away from welfare states. Kita perlu beralih dari negara kesejahteraan ke negara perang. Dan karena kita akan membangun, alih-alih memproduksi mobil, kita akan memiliki tank militer. Kita akan menyelesaikan semua masalah. Kita akan memiliki lapangan kerja. Ekonomi kita akan berkembang lagi. Kita akan menjadi kuat lagi. Namun ini adalah ilusi yang sangat berbahaya. Sangat menyedihkan melihat sebuah negara, Anda tahu, setelah negara lain dengan pengalaman budaya dan kekayaan seperti ini, hari sebagian besar negara menjadi tidak dapat diatur. Dan Uni Eropa sendiri menjadi tidak dapat diatur. Dan Anda yang memiliki kesombongan untuk memberitahu seluruh dunia bagaimana seharusnya berlaku dan apa yang harus dilakukan. This is what leaves me at this loss because Inilah yang membuat saya bingung, karena tampaknya bukan hanya kesombongan, bukan hanya kami tahu segalanya lebih baik, dan kami akan memberitahu orang lain bagaimana mereka harus berperilaku. Ada juga, setidaknya dari apa yang saya lihat, kurangnya visi yang lengkap tentang apa proses yang baik ke depan. Seluruh diskusi saat ini di Eropa tampaknya hanya berputar di sekitar keamanan. Bagaimana menjadi aman? Tetapi tidak ada visi mengapa harus aman. Maksud saya, kemana harus pergi? Sebablah, tidak memiliki perang. Kemana itu begitu poeng, firma? war. So where do we go without the war once we are secure? Because at the moment it seems that really Kan dituai-tuaikan adati, gerakan perang tampaknya sudah menciptakan hampir. Kita belum mencapai euforia, tetapi kita berada pada titik di mana orang-orang seolah-olah menantikannya. Anda menginginkan perang itu. Itulah penjelasannya. that's the Yes, but Pascal, it reminds me a bit of Ya, Pascal, ini mengingatkan saya sedikit pada puisi Tennyson, The Charge of the Light Brigade. Mereka tahu mereka akan mati, tetapi dia memuliakan para prajurit itu. Tugas kita bukan untuk bertanya mengapa. Tugas kita adalah untuk melakukan dan mati. Maksud saya, ini mengerikan. Ini mengerikan. Maksud saya, ini adalah tahun di mana kita seharusnya merayakan 50 tahun proses Helsinki. OSC yang sangat menarik dari yang saya dengar, Yistet Lowy Sementhi Inisiatif Rusa, Inisiatif Sofai Witro. Membership making isik kutata. at that time and managed to persuade others to go into it. It's dead. It's dead. We killed it. I mean, Itu sudah mati. Itu sudah mati. Kami membunuhnya. Maksud saya, itu tidak mati. Itu tidak mati dengan sendirinya. Begitu Uni Soviet runtuh, begitu Pakta Warsawa selesai, kenapa kita harus mempertahankan NATO? Kenapa kita harus mengatakan, Anda tahu, saya merasa kuat tentang ini karena komitmen pertama yang mereka buat untuk tidak memperluas NATO ke timur, itu dibuat di Malta pada bulan Desember 1989, ketika Bush dan Gorbachev bertemu untuk membahas apa yang akan terjadi dalam perubahan, yang Anda tahu apa yang akan terjadi ketika tembok itu hilang. Apa yang akan terjadi ketika Gorbachev mengatakan kepada Bush, kami tidak akan memaksakan sistem pemerintahan apapun pada negara-negara Eropa Timur kami lagi. and the system on our Eastern European countries anymore. And Bush told him, and Matlock, Ambassador Matlock says, Dan Bush memberitahunya, dan Matlock, duta besar Matlock, mengatakan ini karena dia ada di sana selama pertemuan. things are changed. Bush memberitahunya, kami tidak akan mengambil keuntungan dari ini. Dan kemudian keadaan berubah. Sekarang ini adalah sesuatu yang sangat sensitif bagi Rusia dan Tiongkok. Mereka berkata, dengan siapa kami bisa bernegosiasi? Jika satu presiden mengatakan kepada Anda bahwa kami tidak akan bergerak sejengkal pun ke arah Anda, presiden berikutnya mengubah kebijakan itu dan melakukannya begitu saja. Seolah-olah kemunduran Barat juga sudah tertanam dalam sistemnya. Siklus pemilu yang sangat singkat dan tidak ada kesinambungan. Saya pikir ini adalah salah satu alasan mengapa ada begitu banyak gangguan juga Anda tahu, dari sudut pandang bahkan Uni Eropa. You know, from the point of view even of the European Union. no, at this point, if I was Russia or China, I would only Pada titik ini, jika saya adalah Rusia atau China, saya hanya akan mempercayai janji dari Eropa, jika janji tersebut benar-benar. Pada akhirnya tidak hanya diabadikan dalam sebuah perjanjian,
tetapi juga diratifikasi oleh parlemen. Sebelum semuanya diratifikasi oleh semua parlemen anggota, Anda tidak bisa yakin bahwa ini setidaknya memiliki masa hidup jangka menengah. Alexander Trigona mengatakan kepada saya bahwa alasan mengapa mereka berjuang untuk mengabadikan netralitas Malta dalam konstitusi adalah karena itu. Karena Anda perlu memastikan bahwa kebijakan luar negeri tertentu tidak berubah dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Jadi Anda perlu mengabadikan hal-hal ini dalam konstitusi, hal-hal yang paling penting, dan setidaknya yang berikutnya, Anda perlu mengabadikannya dalam perjanjian yang diratifikasi. Jika tidak, Anda skebis solid, Skif. They'll be ignored. That was very wise. Now imagine now, Pascal. Itu sangat bijaksana. Sekarang bayangkan Pascal untuk melihat betapa pentingnya hal ini. Jadi ini ada dalam konstitusi kita. Pada saat yang sama, ketika Anda membaca laporan negara terintegrasi dari Departemen Luar Negeri Blinken, hubungan antara Malta dan Amerika Serikat dari tahun 2022 hingga 2024, tujuan nomor satu adalah menyelaraskan Malta dengan kepentingan Barat. Tapi bisakah Anda membayangkan penghinaan yang begitu besar? Bahkan jika Anda melakukannya, apakah Anda punya keberanian untuk benar-benar menyatakan bahwa tujuan pertama Anda adalah melawan konstitusi negara lain, seberapa kecil pun kita? So However small we are. there's a foreign policy paper in the Ada sebuah makalah kebijakan luar negeri di Amerika Serikat oleh Departemen Luar Negeri yang mengatakan bahwa salah satu tujuan kebijakan luar negeri AS adalah untuk merongrong konstitusi Malta. Dan itu bahkan tidak disembunyikan. Itu terlihat jelas. Ya, itu ada di domain publik. Mereka tidak menghormati siapapun. Mereka bahkan tidak berpura-pura. they don't even pretend. Completely. And I can tell you, and I say this. Dan saya bisa memberitahu Anda, dan saya mengatakan ini dengan sangat jujur. Ketika Anda berbicara dengan beberapa diplomat Amerika, penghinaan yang mereka miliki terhadap orang Eropa sangat total. Mereka menertawakan ide otonomi strategis Macron. Anda tahu, otonomi strategis apa? Mereka bahkan tidak bisa mengatur pesta bersama, apalagi memiliki otonomi strategis. Jenis penghinaan yang terkenal dari Victoria Nuland bukanlah hal yang luar biasa. Maksud saya, itu normal. That is not exceptional. I mean, that is normal, you know? That is normal. But this contempt, I mean, is Namun penghinaan ini, maksud saya, sangat-sangat berbahaya. Anda bisa melihat sekarang bagaimana penghinaan terhadap kedaulatan Ukraina yang ditunjukkan secara terang-terangan oleh pemerintahan Biden dan di bawah Obama, menyebabkan Ukraina digunakan sebagai ujung tombak dari belati NATO. Lebih buruk lagi, sekarang pemerintahan Trump menuntut kekayaan mineral Ukraina untuk selamanya, hanya karena dia menginginkannya. Dia mengharapkan ini terjadi, dan negosiasinya seperti, ini yang kami inginkan. Dan jika Anda tidak memberikannya kepada kami, maka Anda adalah orang jahat dan pelaku buruk. Ini bukan keinginan, ini bukan kami ingin, ini kami pantas mendapatkannya. Kami memberi Anda semua senjata ini, yang, omong-omong, sama seperti memberi makan kompleks industri militer dan ekonomi Amerika Serikat, bukan? Mereka memberi makan ekonomi mereka sendiri, dan sekarang menuntut lebih banyak lagi, diberi makan lebih banyak lagi, dan dipuji untuk itu. Bukan, Guns. Amrifapwi to menentukan inggi for MIPS. are not saying anything. No, Nothing. no. They support this. No, this reminds me. Tidak, ini mengingatkan saya. Juni lalu, saya berada di Shanghai untuk Asosiasi Masyarakat Persahabatan, dan saya bertemu dengan mantan senator As. Sekarang, saya ingin mengatakan ini karena berkaitan dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya. Dia adalah senator California yang sangat terkenal, dan istrinya masih menjadi duta besar pada masa Biden. Dia mengatakan kepada saya, apakah Anda tahu bahwa sebelum saya datang ke sini, saya didatangi oleh FBI yang mengatakan kepada saya, mengapa Anda pergi ke Shanghai? Tidak perlu pergi ke Shanghai. Saya berkata, seolah-olah saya datang ke Shanghai untuk mengkhianati negara saya. Anda tahu apa yang kita bicarakan sebelumnya, tentang hubungan diplomatik dan hubungan manusia. Dia berkata, kapan kita akan belajar bahwa dunia ini bukan film koboi barat di mana kita masuk, menembak semua orang, no matter strains and matter, berping nek neglect growth, important dan it's impede to pak health. How many we've killed and how much blood we've shed. Said,
we have gone. Dia berkata, kita sudah gila, ini bukan caranya. Dan dia adalah teman dekat Jimmy Carter, yang saya bisa katakan adalah orang yang menghormati bahkan kedaulatan kita. Saya ingat ketika dia mengunjungi Malta, jelas dia sudah tidak menjadi presiden lagi, dan kami mengadakan makan malam pribadi bersama, bahkan dengan Perdana Menteri saat itu. Carter sangat menghormati netralitas kami, dan dia bisa memahami mengapa negara kecil seperti kami perlu menjaga kepentingan kami. Kami perlu berkonfiden dengan semua orang. Pada dasarnya, netralitasmi adalah mencoba bertembang berbanyak mungkin negara berbeda, karena kami adalah negara yang paling terekspos di dunia. Dalam kasus kami, globalisasi bukanlah pilihan ideologis. Globalization is not an ideological choice. We import practically everything. Kita mengimpor hampir segalanya, dan kita mengekspor hampir segalanya. Jadi kita perlu memiliki perbatasan yang terbuka. Ketika ada seorang pengganggu yang mengatakan, kamu harus bersamaku atau melawanku. Jika kamu berbicara dengan orang lain tanpa izinku, aku akan menyakitimu. Maksudku, ini adalah, maksud dalam sejarah kita, Pascal, kita telah diserang Paper 2 kali. 42 kali. Selalu karena alasan geopolitik, bukan karena kita melakukan sesuatu yang nakal. Kamu tahu, itu karena mereka menginginkan kita, atau mereka ingin mencegah orang lain mendapatkan kita. Jadi ketika akhirnya 60 tahun yang lalu kita berkata, kamu tahu, kita tidak hanya merdeka, kita ingin merdeka dan kemudian melanjutkan, tidak lagi menjadi pangkalan militer. Dan kemudian melanjutkan dan berkata, kita ingin menjadi negara netral dan non-blok. Bukan untuk mengancam orang lain, tetapi demi kepentingan kita sendiri. Karena kita sangat kecil, sehingga jika pelabuhan digunakan untuk kapal perang, itu berarti Anda tidak dapat membawa kapal pesiar penumpang, karena itu akan menjadi masalah. Jadi jika kita ingin mengembangkan ekonomi yang memberikan pekerjaan dan kemakmuran bagi negara kita, netralitas adalah suatu keharusan. Dalam kasus kita, ini juga merupakan kebutuhan, bukan hanya karena kita menginginkan perdamaian dan kemajuan sosial, yang jelas kita inginkan. Namun kemudian membayangkan, saya ulangi, memiliki dokumen terakhir dari pemerintahan Biden-Blinken yang mengatakan, tujuan nomor 1 dari misi kami di Malta adalah untuk menyelaraskan Malta dengan kepentingan Barat adalah hal yang luar biasa. Maksud saya, bayangkan jika kedutaan kami di Washington memiliki dokumen seperti itu dan mengatakan, nomor 1 adalah memastikan bahwa kami mendorong kepentingan Rusia dan Tiongkok di Washington untuk merusak kepentingan Amerika. Makes you, I have a sense no masuk cool. It would be unbelievable. That's why, the one thing. Itulah sebabnya, Anda tahu, satu hal yang perlu disadari oleh kaum realis adalah bahwa dunia ini tidak setara. Ini sangat tidak setara. Semua pembicaraan liberal tentang semua orang memiliki suara yang sama. Dan, Anda tahu, semua orang bisa memilih aliansi mereka sendiri. Jelas salah. Itu jelas hanya hiasan. Itu jelas sebuah sandiwara, sebuah penyamaran. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa beberapa negara tidak memahami hal itu? Atau mari kita katakan, mengapa beberapa proses politik, seperti di Ukraina, kemudian membongkar netralitas? Ukraina memiliki netralitas dalam konstitusinya juga, dengan alasan yang sangat baik, sangat jelas, terutama bagi orang-orang di tahun 90-an. Dan kemudian proses politik di sana membongkarnya. And then the political process there dismantled it, and when the choice came, push came to shove. Dan ketika pilihan itu datang, ketika situasi memanas, orang Eropa, Uni Eropa, seperti Eropa atau Rusia, mereka sebenarnya kemudian memilih pihak juga karena kudeta dan sebagainya. Tetapi di Malta, Malta berhasil mempertahankan posisi itu. Mungkin juga karena tidak menjadi pusat perhatian. Tidak ada LSM dan tidak ada upaya merongrong. Meskipun Alexander Trigonas mengatakan ada LSM dan sebagainya. Alexander Trigonas says there were NGOs and so on. So, Of course. Yes. Jadi tentu saja. Ya. Dan saya ingat bahkan di tahun 80-an yang disebut diplomasi publik memiliki yayasan, bahkan yayasan Jerman dan yayasan Amerika, mengorganisir inisiatif di Malta untuk merusak netralitas kita. Ya, maksud saya itu ada. Jadi bagaimana Malta berhasil tidak terjebak dalam hal itu? So how did Malta manage not to fall for that, or how did your political process? How did you manage to? Atau bagaimana proses politik Anda? Bagaimana Anda berhasil mempertahankan posisi Anda?
Nah, saya pikir kualitas kepemimpinan itu penting. Saya pikir dalam kasus negara kecil, kualitas kepemimpinan sangat penting. Yang juga membantu kami adalah fakta bahwa secara strategis kami telah kehilangan kepentingan kami dibandingkan sebelumnya karena transportasi, karena teknologi rudal. Kapal tidak perlu, dan pesawat tidak perlu. Berhenti di Malta karena 30 menit jauhnya di Sisilia, ada pangkalan NATO di sana. Jadi dalam kasus kami, mereka tidak membutuhkan kami lagi. Dan saya pikir itu baik untuk mengubahnya menjadi keuntungan. Tetapi agenda baru, saya ulangi, agenda baru dari tim Blinken adalah untuk mengubah Malta kembali menjadi pos terdepan NATO. Turn Malta again into a NATO outpost. So I am very worried that in the last 2 years. Saya sangat khawatir bahwa dalam 2 tahun terakhir, kita mulai merusak netralitas kita. Karena sekarang kita menjadi anggota asosiasi dalam Majelis Parlemen NATO. Kita telah menerima delegasi dari NATO yang mengunjungi markas besar angkatan bersenjata kita untuk membahas interoperabilitas. Dan Anda tahu apa arti kata-kata teknis yang bagus itu? Interoperabilitas. Saya tidak percaya bahwa mereka membutuhkan kita sebagai pangkalan. Tetapi ya, sebagai pangkalan logistik, mereka membutuhkannya. Karena jika Anda melihat ukuran kedutaan Amerika di Malta, dan ukuran kedutaan Rusia di Malta, serta ukuran kedutaan Cina di Malta, itu tidak sebanding dengan apa yang mereka butuhkan di negara kecil seperti Malta. Jelas bahwa hal-hal tersebut penting dalam apa yang terjadi di Afrika. Dan saya tahu apa yang saya katakan. In Africa, and I know what I'm saying. Things that go on in some North Africa. Hal-hal yang terjadi di beberapa negara Afrika Utara, dari stasiun pusat CIA dan MI6 membutuhkan Malta secara logistik. Saya tahu apa yang saya katakan. Saya tahu ada menteri yang pergi mengunjungi Tripoli atau mengunjungi Tunis, tetapi mereka datang dan tidur di Malta dan mengadakan pertemuan di Malta. Jadi dari sudut pandang itu, saya pikir kita masih strategis. Tetapi saya khawatir kita akan merusak netralitas kita sendiri. Dan disitulah saya melihat kualitas kepemimpinan. Kami memiliki seorang pria visioner. Dom Mintov adalah seorang pria visioner, Anda tahu. Dan dia sudah memimpikan netralitas kita sejak tahun 50-an. Saya tidak tahu apakah Anda tahu, dia menulis artikel yang sangat menarik tentang Malta sebagai Swiss di Mediterania. Malta being the Switzerland of the Mediterranean. He actually said that, you know, and he said that because dia benar-benar mengatakan itu. Anda tahu, dan dia mengatakan itu karena kami dianggap remeh. Baru-baru ini saya melihat sebuah dokumen sejarah. Sekarang kita kembali ke malam Natal tahun 1953. Bayangkan, pada saat itu kami adalah koloni dan Anda memiliki gubernur Inggris yang merupakan perwakilan ratu. Dia pergi mengetuk pintu kediaman pribadi Perdana Menteri, dan dia tidak menemukannya di sana. Jadi dia meninggalkan catatan, dan dia memberitahunya, Tuan Perdana Menteri, besok saya bermaksud menyampaikan pesan Natal kepada rakyat Malta. Kebetulan, saya akan memberitahu mereka bahwa Malta akan menjadi markas besar NATO di Mediterania. Bayangkan, Perdana Menteri, begitu dia mendapatkan catatan ini, ya, ini tahun 1953, Perdana Menteri kembali dan menemukan catatan itu. This is 1953. The Prime Minister got back and found that note. He got in touch with the governor and told him, yes, please. Dia menghubungi gubernur dan mengatakan, ya, silakan sampaikan pesan Natal Anda kepada rakyat. Tapi jangan katakan bahwa Anda akan menjadi markas besar NATO. Anda bahkan belum membahasnya dengan kami. Anda bahkan belum membahasnya dengan pemerintah. Dan gubernur berkata, Anda adalah koloni kami. Ini adalah masalah yang dikhususkan. Orang Malta tidak ada hubungannya dengan bagaimana negara mereka digunakan dalam urusan militer strategis internasional. Dan NATO pindah ke Malta tanpa perjanjian apapun. Dan bahkan Armada ke-6 diberi fasilitas oleh Perkekaisaran Inggris di Malta tanpa perjanjian dan tanpa berkonsultasi atau bahkan repot-repot memberitahu rakyat Malta apa yang sedang terjadi. To tell the Maltese people what was happening. In fact, one of the first faktanya, salah satu tindakan pertama yang diambil Dom Mintov pada tahun 1971 ketika dia kembali berkuasa adalah menyuruh NATO untuk pergi. Dia berkata, Anda tidak memiliki kesepakatan. Kami tidak memiliki kesepakatan tertulis dengan Anda. Anda datang ke sini, Anda tahu, karena itu adalah inisiatif Anda untuk melakukannya, dan Anda memaksakan diri kepada kami. Sekarang pergi.
Dan faktanya, NATO pergi pada untuk 71. Saya khawatir kita bisa merusak warisan ini. Dan bukan untuk tujuan folkloristik atau nostalgia, tetapi saya pikir di dunia saat ini, kita membutuhkan netralitas kita lebih dari sebelumnya. Yang saya ulangi, berarti memiliki hubungan sebaik mungkin dengan Amerika Serikat, dengan China, dengan Rusia, dengan India, dengan Turki, dengan Yunani, dengan Prancis, dengan Inggris. Anda tahu saya bukan anti-Amerika atau anti-Barat atau apapun. Anti-Western or whatever. I mean, I've been. Maksud saya itu dididik di Inggris dan Sesteling estom perpetuka. Ini menyukai budaya mereka. Tak paling peraking emal bubain anituarkan kinatur esa saling kukurit dan hormat dan martabat. Itu data hubungannya ke geografi dan ukuran. It has nothing to do with geography and size. You know, being friends with Anda tahu, menjadi teman dengan semua orang sebagai definisi netralitas. Tahukah Anda siapa yang pertama kali saya temukan yang mengatakan itu? Yang pertama dalam sejarah. Siapa itu? Pascal? Thucydides. Siapa itu? Thucydides dalam dialog Melian mendefinisikan netralitas sebagai berteman dengan semua dan tidak bermusuhan dengan siapapun. Ya. Tetapi netralitas ini perlu dibangun di masa damai dan perlu dibuat di saat Anda dapat membangun institusi, bukan? Karena saat Anda menjadi titik fokus gejolak geopolitik, maka sudah terlambat. Jadi itu perlu dibangun di masa damai atau relaksasi. Salah satu dokumen terbaik yang pernah saya bahas tentang netralitas berasal dari Amerika. Dari masa ketika dua kekuatan besar oleh Inggris dan Prancis dan AS bersikap netral. The US was neutral at that time. Yeah. The United States has a Amerika Serikat memiliki kebijakan netralitas semesta 90 tahun, dan itu sangat bermanfaat. George Washington menetralitas AS karena AS adalah bekas koloni kol. Itu sangat rentan. Jadi saya dengan semua orang, Anda semester serikat. and it grew to the size it is today. Ya, Anda tahu dan saya ulangi, kami adalah manusia. Kami meskipun kecil, bukanlah pion. Kami tidak bisa menerima menjadi pion di tangan orang lain. Rakyat kami menginginkan kemakmuran, menginginkan perdamaian. Mereka tidak ingin mengancam siapapun. Tapi tolong, jangan datang dan apa yang harus dilakukan melibat kami dalam konflik Anda, karena kami perlu memihak rakyat kami. Anda tahu. Take sides because we need to take the side of our people, you know. Evarist, bisakah kita mengambil mentalitas Malta dan memasangnya di Brussels, serta menjadikan UA sebagai Malta yang besar? Bisa kita melakukannya? Can we do that? Well, I think it's going to take a generation change. Ya, saya pikir ini akan membutuhkan perubahan generasi, karena kepemimpinan saat ini begitu tersesat, sehingga sayangnya mereka harus menghadapi kebuntuan, dan orang-orang akan terluka. Banyak warga Eropa akan terluka. Maksud saya ingat ketika kita mengalami krisis keuangan tahun 2008, dan uang dipompa ke bank untuk menyelamatkan bank, dan bukan untuk membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Sekarang orang-orang berkata, we're phrased into its strength. Medin this strength. When it comes to weapons, it's okay to borrow. It's okay to break the fiscal rules. Tidak apa-apa melanggar aturan fiskal untuk persenjataan, tetapi untuk orang-orang, tidak. Dan orang-orang akan merasa kesal dengan ini. Orang-orang akan merasa kesal dengan ini. Maksud saya yakin ada survei yang sedang dilakukan yang tidak dipublikasikan, menanyakan pertanyaan seperti, seberapa siap Anda untuk pergi berperang? Yang terakhir diadakan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa mayoritas orang Eropa tidak menginginkan perang. Mereka tidak ingin diambil alih. Mereka ingin hidup dalam damai dan martabat dengan orang lain. Tetapi gagasan menciptakan begitu banyak kebencian, begitu banyak fobia, bahkan Tchaikovsky disalahkan. Bahkan Anda tahu, jangan mainkan musik Rusia apapun. Don't play any Russian music. Don't talk about Russian literature. Jangan bicara tentang sastra Rusia. Maksud saya, ini adalah kebangkrutan moral, kebangkrutan budaya. Kita berada di benua yang sama. Kita berada di benua Eurasia yang sama. Jika kita tidak ingin menjadi sepenuhnya tidak relevan, kita harus membangun hubungan yang baik dengan tetangga kita. Ini adalah impian OSCE yang bekerja dengan sangat baik.
Sangat disayangkan bahwa sekarang telah berkurang menjadi seperti sekarang ini. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. You know, it is such a pity. It is such a pity. It's a huge pity. It was 1975 was the height Sungguh of disayangkan. like European Tahun 1975 adalah masa kejayaan Eropa dan transatlantik. Pada dasarnya bukan persaudaraan, tetapi setidaknya sebuah pemahaman. brotherhood, but at least Bagi saya, tahun 1975 adalah awal dari akhir Perang Dingin. Karena saat itulah kami menciptakan mekanisme untuk mencapai pemahaman bersama tentang bagaimana politik di benua Eurasia, bukan? how politics actually should happen on the Eurasian continent, right? But I remember discussing this with Charles Michel. Tapi saya ingat membahas ini dengan Charles Michel, Presiden Dewan Uni Eropa, yang memiliki ide untuk membuat konferensi mini, semacam CSCE mini, yang mempertemukan Mesir, Prancis, Turki, dan Siprus untuk membahas masalah Mediterania Timur. Anda tahu, idenya ditolak. Karena saya ingat membahas konsep yang sangat menarik dengan Michel. Ini belum pernah dipublikasikan. Interesting concept with Michel. This has never been made public. We talk a lot of the common foreign and security. Kita banyak berbicara tentang kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. Dan saya mengatakan kepada Charles Michel, mengapa kita memerlukan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama? Uni Eropa seharusnya memanfaatkan keberagamannya dengan memiliki negara netral, negara NATO, negara yang memiliki hubungan baik dengan Timur, tetapi tidak dengan Barat. Mengapa Anda harus membiarkan satu blok memutuskan untuk semua orang? Kita seharusnya seperti pemerintahan koalisi, di mana pihak netral dapat berbicara dengan semua orang. Spanyol bisa berbicara dengan Rusia. Jika negara-negara Baltik tidak ingin berbicara dengan Rusia, setidaknya mereka bisa berbicara dengan Amerika Serikat. Mari kita memiliki pendekatan yang kaya dan beragam seperti ini. Dan Michel mengatakan kepada saya, ini masuk akal. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Tetapi dia adalah seorang politisi yang berpraktik. But he was a practicing politician. He was a prime minister. He knew that in the real Dia adalah seorang Perdana Menteri. Dia tahu bahwa di dunia nyata, Anda berbicara dengan semua orang dan berurusan dengan semua orang. Itu hilang. Itu hilang. Seolah-olah ada semacam mentalitas bunker di Brussels. Karena itu adalah bunker, mentalitas terkepung. Ini adalah mentalitas bunker, bukan hanya mengenai Rusia, tetapi mengenai seluruh dunia, saya akan katakan. Ini adalah mentalitas bunker. Anda tahu, dan bukannya membahas bagaimana membangun kembali hubungan baru, saya tidak berpikir indat. Itu mapping and starni dengan selakhondi. Nah, berpikir robots yang irrelevant, and use the strength kurang with the family to growth. more irrelevant than others. You know, I mean, I dread to think what Maksud saya ngeri membayangkan seperti apa masa depan ketika dalam beberapa tahun ke depan, efek demografis akan terasa jauh lebih besar. Saya pikir pada akhir abad ini, kita akan kehilangan sekitar 75 juta orang yang seharusnya berada di angkatan kerja. Bagaimana ekonomi Eropa akan berfungsi? Karena pada saat yang sama, kita tidak menginginkan migran. Kita tidak ingin orang datang, bahkan untuk bekerja di negara kita. Bahkan migran reguler, yang saya maksud, tetapi kan yang reguler sekalipun. Diskusi tentang migrasi dan diskusi tentang kran jadi sangat beracun. Memainkan, saya Menteri Ketenagakerjaan selama 7 tahun menghadiri Dewan Urusan Sosial di Brussels. Tua, kuat tiba-tiba migrasi. Do you know we never discussed migration? Do you know that migration was only Ana tawa tu migrasi, himber isu urusan luar negeri dan keamanan. Kami tidak pernah bahas penuh demografis. Bagaimana Fisruti memiliki cukup orang untuk bekerja dalam perekonomian kita. Inilah disfungsi. it's You so know- dysfunctional. You know, like sitting in our Anda tahu, seperti duduk di kantor kami atau berada di rumah di Eropa, Anda selalu memiliki gagasan bahwa di Brussels dan di ibu kota, di parlemen, dan di gedung-gedung pemerintahan, ada semua orang yang memakai setelan jas yang telah melalui bertahun-tahun sekolah dan sangat pintar. Dan pada akhirnya ada sistem untuk segalanya, dan semuanya diurus. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ini adalah bunker dan sirkus. Ini adalah bunker sirkus. Dan orang-orang bisa benar-benar kehilangan pandangan tentang apa yang sebenarnya penting. Jika Anda tidak memiliki proses yang tepat untuk menilai kemakmuran bangsa dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. of the nation and what's needed in order to get But it. also
also what I observe is that there Namun is a juga, yang saya amati break adalah ada jarak in antara elit dan the rakyat. sense that Dalam arti saya sama sekali bukan penganut teori konspirasi, karena saya menganggap itu sebagai sikap intelektual yang sangat malas, di mana alih-alih mencoba memahami, Anda menyalahkan seseorang. I must say Tapi, saya harus mengatakan bahwa banyak dari menteri luar negeri muda ini, saya berani mengatakan, ketika mereka menghabiskan beberapa tahun dalam peran itu, sudah berpikir, sekarang, lembaga besloida edi tembro, sistematnya bukan di URNG. which post I am going to be proposed to in the EU itself. So instead of thinking Jadi, with your alih-alih mind berpikir and dengan say, pikiran Anda dan mengatakan apa yang Anda pikirkan, serta berkontribusi dalam diskusi, Anda juga merencanakan kemajuan karier Anda. Saya pikir itulah mengapa dalam politik kita membutuhkan campuran generasi. Kita membutuhkan orang muda, kita membutuhkan orang paruh baya, kita membutuhkan orang tua. Jika Anda hanya memiliki orang muda dan orang paruh baya yang memikirkan karier pribadi mereka, saya percaya itu mempengaruhi kualitas kontribusi yang mereka berikan. Dan ada tawaran menarik yang bisa Anda berikan, baik di Washington maupun di Brussels. Politisi muda yang berusia 30-an dan 40-an dan mungkin tidak melakukan apa-apa selain politik juga berpikir, apa langkah selanjutnya jika saya bukan menteri lagi, jika partai saya tidak lagi di pemerintahan? if my party is not in government anymore, what am I going to do with myself? And think tanks. Apa yang akan saya lakukan dengan diri saya sendiri? Dan lembaga pemikir sangat berguna, dan institusi sangat berguna, dan utusan khusus sangat berguna. Dan itu membawa, Anda tahu, kontrol. Itu membawa pemikiran kelompok, dan membawa menjadi bagian dari elit yang menjaga dirinya sendiri. Saya pikir seseorang perlu mempelajari ini sedikit untuk melihat seberapa jauh pengaruhnya. Anda tahu. How far it affects. Yes. You know, And I would like to go at some point, I would like to understand. Dan saya ingin pada suatu saat memahami psikologi orang yang berbeda. Karena menurut saya, orang-orang yang saya anggap sebagai pemimpin sejati adalah mereka yang memandang posisi seperti presiden atau menteri sebagai alat untuk menerapkan apa yang mereka inginkan. Dan kemudian ada kelompok orang lain yang melihat posisi-posisi ini sebagai tujuan akhir. Mereka ingin menjadi orang itu untuk mendapatkan uang, kemuliaan, amat aspek seperti tentuing hingga alat. Menurut saya, banyak kleptokrat di Eropa yang kedua. No, I think are that the needs. second type. I think that needs to be studied. I remember having a. Saya pikir itu perlu dipelajari. Saya ingat pernah berdiskusi dengan Romano Prodi sekitar 2 tahun lalu, dan kami bercanda, dan saya mengatakan bahwa dulu kami berbicara tentang nanoteknologi. Saya pikir sayangnya, hari ini kita perlu berbicara tentang nanopolitik. Anda tahu ada miniaturisasi. Ini menyedihkan. Ini menyedihkan benua Eropa ini, telah menghasilkan bahkan dalam masa hidup kita, maksud saya, Presiden Finlandia Kekkonen, Anda memiliki Kreisky, Anda memiliki Schmidt, Anda memiliki Brandt, Anda memiliki Mitterrand, Anda memiliki Olof Palme. You have Mitterrand, you have Olof Palme. You know, these were all people who had that. Ini semua adalah orang-orang yang memiliki visi dan percaya pada negara mereka sendiri, tetapi pada saat yang sama dapat memahami bahwa Anda tidak harus berpikiran sempit nasionalistik. Ini adalah permainan zero sum. Ini menyedihkan bagi bagian dunia kita, tetapi juga menyedihkan bagi dunia. Namun, ini akan memiliki dampak. But also sad for the world. But Because this will have an effect. I am very glad that people like you. Saya sangat senang bahwa orang-orang seperti Anda, yang merupakan bagian dari proses ini, sebenarnya juga membicarakannya, dan bahwa kami bisa mendapatkan informasi langsung. Jadi, Evarist, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan Anda. Apakah Anda menerbitkan di suatu tempat? Orang-orang ingin membaca lebih banyak dari Anda. Kemana mereka bisa pergi? Who would like to read more from you? Where can they go? Yes, well, I publish every fortnight in. Ya, saya menerbitkan setiap 2 minggu sekali di Times of Malta, yang tersedia secara online. Setiap hari saya juga membuat postingan di Facebook. Yang saya pikir akan mulai saya tulis dalam bahasa Inggris juga, bukan hanya bahasa Malta. Saya menggunakan bahasa Malta. Ini adalah bahasa Semitik yang sangat menarik. Satu-satunya bahasa Semitik di Eropa. Sangat-sangat menarik. Tapi saya harus mulai memperluas audiens.
widening the audience. Tebas reformanais pada saya. Suat nesto descriptio ni, assume. And I'm more your precission think. Everybody know if Yes, you start thanks. writing Because in I also English? have a website. Ya, terima kasih. Saya juga memiliki web tulis Monado Pidoth site dan Trubis Sucks. Terima kasih, bitch. Terus kemudian Zomeng. I put all of that Terima kasih. Terima kasih. Wujud Pimo Pejor. Mora. Thank you. You talking to everyone. You too. Anda juga, Evarist. Serait juga berman. Temefris rondi sini. Time today. Thank Is a sing. And my step. you.